Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bujim Sohib. Di sini saya akan menjelaskan asal mula virus corona. Para ilmuwan di seluruh dunia mencoba membuktikan asal-usul virus corona. Virus corona ini sebelumnya banyak diperbincangkan dan diklaim berasal dari rekayasa genetika. Namun, studi yang dilakukan membuktikan virus corona berasal dari epidemi alami. Dikutip dari kompas.com, Christian Anderson, seorang profesor imunologi dan mikrobiologi di Skip Research, telah melakukan penelitian gabungan bersama sejumlah peneliti dari berbagai lembaga. Dilansir dari Science Daily Rabu 18 Maret 2020, analisis menyimpulkan kemungkinan asal SARS-CoV-2 ada dua mengikuti salah satu dari skenario yang terjadi. Skenario pertama yakni virus berevolusi di keadaan patogen melalui seleksi alam di inang non-manusia kemudian melompat ke manusia. Skenario ini menunjukkan bagaimana wabah virus corona muncul dengan transisi penularan manusia dari musang dan onta. Para peneliti mengusulkan kelelawar sebagai reserve point yang paling mungkin untuk SARS-CoV-2 karena virus ini sangat mirip dengan virus corona pada kelelawar. Dalam kasus ini, epidemi saat ini mungkin akan muncul dengan cepat segera setelah manusia terinfeksi, sebab virus telah mengembangkan fitur yang membuat menjadi patogen dan dapat menyebar di antara manusia. Sedangkan dalam skenario lain, versi virus non-patogenik melompat dari inang hewan ke manusia kemudian berevolusi menjadi kondisi patogen dalam populasi manusia. Sebagai contoh berbagai virus corona, di Paranolin, mamalia armadillo yang ditemukan di Asia dan Afrika memiliki struktur RPD yang sangat mirip dengan SARS-CoV-2. Para peneliti menemukan bahwa situs pembelahan virus SARS-CoV-2 tampak mirip dengan situs pembelahan strain virus flu burung yang telah terbukti menularkan dengan mudah di antara orang-orang. Virus SARS-CoV-2 dapat berevolusi seperti situs pembelahan yang ganas di dalam sel manusia dan segera menjadi pandemi pada saat ini sebab virus corona mungkin akan jauh lebih mampu menyebar di. Sekian penjelasan asal mula virus corona dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuat 4 strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengungkapkan strategi pertama sebagai dasar penguatan strategi tersebut adalah dengan gerakan wajib memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Strategi yang kedua, lanjut Ahmad Yuryanto, adalah penelusuran kontak atau tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan banyak kasus. Strategi yang ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Strategi yang terakhir yang keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak memungkinkan dilakukan seperti karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Sepiana. Saya dari kelompok 2 dan ingin menjelaskan gejala seseorang terinfeksi COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum adalah pertama, demam, batuk, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri, 2, nyeri tenggorokan, 3, diare, 4, mata merah, 5, sakit kepala, 6, hilangnya indera perasa atau penciuman, 7, ruang pada kulit berubah pada warna jari tangan dan jari kaki. Gejala serius, pertama, sesak napas, 2, nyeri dada, 3, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak,
Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia adalah 1. Industri yang terkena dampaknya. Yang pertama adalah sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang, serta retail non makanan yang sepi pengunjung. Yang kedua, industri perfilman yang menghentikan proses persyutingan, serta industri media dan press yang terhambat untuk mencari konten dan berita. Yang ketiga, meningkatnya daya beli produk lokal. Ini dikarenakan pemerintah telah melarang barang impor selama masa pandemi ini masih berlangsung, serta polusi udara pun menjadi menurun dikarenakan mengurangnya sejumlah kendaraan karena akibat social distancing. Yang ketiga, keuangan digital masyarakat pun menjadi meningkat. Seperti halnya yang telah kita ketahui bahwa virus corona ini bisa menempel di suatu benda, salah satunya adalah uang. Nah, ini mengapa uang digital tidak bisa dipegang oleh orang, maka tidak akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Beda halnya dengan uang fisik, yaitu adalah uang kertas maupun uang logam yang bisa dipegang langsung dengan orang, maka ini akan bisa menyebabkan penularan virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadi Solihin. Saya akan menjelaskan dampak corona terhadap industri di Indonesia. Industri adalah salah satu penyumbang terbesar dari produk domestik bruto Indonesia di tahun lalu. Kontribusi yang diberikan di industri ini pada PDB 2019 tercatat 19,62%. Kontribusi tersebut jauh di atas perdagangan, pertanian, konstruksi, hingga pertambangan. Dikarenakan adanya pembatasan terhadap segala bentuk aktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran COVID-19 yang akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi serta membuat perputaran uang semakin melambat. Tetapi pemerintah memberikan keyakinan bahwa walaupun virus ini merebak, segala bentuk kebutuhan harian seperti sembako tetap terjaga. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Di sini saya akan menyampaikan dampak COVID-19 terhadap bisnis. Yang pertama adalah beberapa sektor bisnis menjadi lesu. Hampir semua bisnis merasakan dampak ini. Akan tetapi, ada beberapa sektor bisnis yang paling merasakan pengaruhnya. Di antara lain adalah industri perhotelan. Semakin sedikit orang-orang yang keluar dari rumah, maka semakin sedikit pula orang-orang yang berkunjung ke hotel. Bahkan data menunjukkan tingkat penurunan mengalami puluhan persen di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan sebagian hotel mengurangi pengeluaran dengan cara mendorong karyawannya untuk cuti. Perhimpunan Hotel Indonesia berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan intensif supaya industri perhotelan bisa tetap bertahan. Yang kedua adalah industri pariwisata. Dengan meningkatnya penyebaran virus, semakin banyak orang yang enggan berpergian ke tempat wisata. Inilah mengapa kondisi industri pariwisata di masa sekarang sangat mengkhawatirkan. Dampak yang kedua adalah perubahan cara berkomunikasi dengan konsumen. Di saat seperti ini, komunikasi dengan pelanggan adalah hal yang sangat penting. Untuk toko online, mungkin akan lebih lama karena keterbatasan jasa ekspedisi. Pastikan konsumen mengetahui keterlambatan itu, supaya tidak menjadi komplain. Sedangkan yang berbisnis secara offline bisa menawarkan solusi agar konsumen bisa tetap melakukan transaksi, bisa menawarkan jasa via layanan pesan antar online. Dampak yang ketiga adalah perubahan strategi bisnis. Perubahan strategi bisnis juga berubah. Sebagai pembisnis harus menyesuaikan sikap fungsi bisnis yang terdampak. Ada berbagai strategi yang berubah. Yang pertama adalah pemasaran dan penjualan, alur pasokan, sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah keuangan. Dampak yang keempat adalah konsumen mulai beralih ke transaksi online. Bank Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan pembayaran non-tunai untuk mencegah penyebaran virus corona. Hasilnya, semakin banyak masyarakat melakukan transaksi via digital. Contohnya, Bank BCA dan Bank Mandiri.
Dampak yang kelima, meningkatnya potensi bisnis online. Meningkatnya transaksi online tentu berdampak positif terhadap bisnis online. Jika sebelumnya banyak yang berbisnis menggunakan sistem offline, maka sekarang adalah kesempatan Anda untuk memulai usaha secara online. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang dampak COVID-19 pada sektor pendidikan. Yang pertama adalah dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan. Banyak muncul aplikasi-aplikasi belajar online, percepatan transformasi teknologi pendidikan, karena pandemi saat ini membuat berbagai platform meluncurkan aplikasi belajar online guna menduduki PPJ. Dengan pembelajaran online ini, secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses berbagai teknologi semakin dikuasai oleh mahasiswa dengan berbagai media pembelajaran seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, WhatsApp, YouTube, Google Meet, dan media online lainnya. Yang kedua, dampak negatif COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama terletak pada siswa, karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi anaknya, dan tidak semua sekolah sudah terkoneksi internet, apalagi yang tempat tinggalnya masih di pelosok, sehingga guru dan murid kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring.